warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifwatul Munang Atiyatul Maula dari BPIB semester 4 dari IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensial humanistik. Yang pertama, pengertian dari pendekatan eksistensial humanistik. Pada pendekatan ini awalnya dibangun karena perspektif yang berbeda. Pada eksistensial humanistik itu menjadi lebih ke arah humanistiknya, jadi bukan ke arah perspektif psikoanalitik, dan menekankan pada upaya untuk mengada diri sendiri mau ke arah mana dan bagaimana, lebih ke faktor kehendak mau dibawa kemana sesuai dengan keinginan, namun ada pilihan dan konsekuensi atas pilihan yang diambil oleh orang tersebut, baik secara itu disengaja atau tidak, sesuai dengan pilihannya sendiri. Dari kebebasan ini akan muncul konsekuensi dan akan dibatasi oleh tanggung jawab yang dibawa ketika orang tersebut memilih apa yang diinginkannya. Eksistensial humanistik mengungkap pribadi seseorang menjadi pribadi yang utuh, ada, dan eksis, baik secara mikrokosmos atau makrokosmos atas dirinya sendiri. Manusia mempunyai kehendak untuk dirinya sendiri, baik dia itu bersifat introvert, extrovert, atau dia itu bersifat bisa bergaul dengan temannya, baik dia itu terbuka dengan orang lain ataupun tidak. Kita harus mengerti diri kita sendiri. Jadi kita terlebih dahulu harus mengerti keadaan kita, mengerti tentang diri kita. Jangan hanya tentang mengerti orang lain, tapi kita tidak mengerti tentang diri kita sendiri. Karena dengan mengerti diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri secara utuh, kita dapat memahami diri kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, seperti kelemahan dan kelebihan kita, dan kita bisa menerima itu semua dengan utuh, tanpa ada kekecewaan sedikit pun. Eksistensial humanistik dapat disimpulkan lebih ke bagaimana seseorang secara utuh ada secara eksis atau apa yang diinginkan dan memilih karena dia mempunyai kemampuan, power, dan mengarahkan dirinya untuk menjadi lebih baik dengan tanggung jawab yang diembannya, yaitu tanggung jawab tentang memilih apa yang diinginkannya dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, serta dengan cita-cita yang diinginkannya. Konsep utama pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama, kesadaran diri. Untuk menjadi eksis, diperlukan kesadaran yang utuh. Manusia mampu berpikir secara mandiri, menyadari diri sendiri, dan merefleksikan diri sendiri. Hal-hal yang tidak disadari bisa dibawa menjadi sesuatu yang disadari. Ini menjadi pintu pertama untuk menjadi eksis dengan hilangnya denial. Yang kedua, kebebasan. Kesadaran bahwa manusia itu mempunyai potensi, kehendak, dan kemampuan yang pada tahap ini dieksplorasi dan diberi kebebasan secara utuh untuk menjadikannya apa yang akan dilakukannya secara keseluruhan saat nanti tahap-tahap berikutnya untuk menatap masa depan. Do the next, apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi di sini klien secara penuh diberi kebebasan untuk memilih dan mengembangkan apa yang bisa, apa yang menjadi kemampuannya. Kamu maunya apa? Yang ditanyakan ke klien, di mana pada tahap ini klien diberi dorongan untuk melakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dengan keseluruhan kebebasan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara utuh dan penuh. Yang ketiga, memberi makna. Apa yang dilakukan oleh seorang untuk mengembangkan makna yang baru terhadap diri sendiri. Tidak perlu malu dengan orang lain, percaya diri, dan lihat dengan sisi yang positif tanpa melihat sisi negatif. Karena jika kita mindset pemikirannya harus melihat dengan sisi negatif terus, kita tidak akan bisa melakukan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan. Kita hanya akan terbebani dengan negatif-negatif dari pikiran-pikiran negatif, perilaku negatif, tanpa pemikiran dengan hal-hal yang positif. Karena setiap orang pasti memiliki sisi negatif dan juga memiliki positif, tergantung dari mindset pemikiran kita mau membawa ke arah kemana, baik kita positif atau negatifnya, itu dari pilihan yang kita ambil, terutama untuk diri kita sendiri. Memberi makna ulang terhadap sesuatu yang pertama dianggap negatif menjadi anggapan yang positif dengan perspektif yang baru.
Itu dari saya, sekian. Apabila masih ada salah kata dan